Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk sharing atau berbagi pengalaman berapa sih gaji yang saya terima sebagai seorang calon pegawai negeri sipil di Lembaga Negara Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan KPU, khususnya di Satker KPU Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun presentasi ini, saya akan coba mengulas secara komprehensif mengenai ketentuan dan cara penghitungan gaji seorang CPNS dan PNS tahun 2025 sebagaimana sesuai dengan aturan undang-undang yang telah mengatur di dalamnya. Sebelumnya, mohon izin teman-teman, mohon dukungannya juga dari teman-teman semua untuk menekan like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Berikut ini adalah landasan utama atau peraturan yang mengatur tentang dasar hukum penggajian dari seorang PNS tahun 2025, yang dimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dan semua file referensi ini akan saya lampirkan di deskripsi video yang boleh jadi bisa menjadi bahan belajar atau bahan bacaan untuk teman-teman pelajari nantinya. Berikut ini adalah struktur gaji pokok CPNS 2025 berdasarkan golongan. Jadi tentu saja setiap golongan itu gaji pokok yang mereka terima tentu saja berbeda teman-teman. Karena apa? Karena ini berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan kepangkatan awal CPNS. Nanti di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara penghitungan dan angka yang diperoleh dari gaji pokok yang saya terima. Namun, yang menjadi perhatian di sini teman-teman, ketika saya dinyatakan lolos sebagai seorang CPNS, untuk gaji pokok yang saya terima itu tidak full atau tidak 100%, melainkan hanya menerima 80% dari gaji pokok penuh. Jadi saya harus melewati masa percobaan selama 1 tahun di satker saya. Nah, jadi masa percobaan ini merupakan periode yang sangat penting untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja saya sebelum saya akan diangkat menjadi seorang PNS secara penuh. Contoh nih teman-teman, jika gaji pokok saya ya, kalau secara penuh untuk golongan 3A, golongan 3A ini merupakan lulusan atau latar belakang pendidikannya adalah sarjana. Misalkan 2,7 juta. Maka seorang CPNS, uang yang saya terima nantinya itu hanya 80% dari 2,7 juta, yaitu 2,2 juta selama masa percobaan. Adapun tujuan masa percobaan ini adalah untuk menilai kesesuaian dan kinerja saya sebagai seorang CPNS di lingkungan kerja. Berikut ini saya berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai penghitungan gaji pokok dan berapa sih gaji yang saya terima, mulai dari gaji pokok, uang tukin, uang makan, dan kebetulan saya mengikuti Perjadin baik itu di luar kota maupun di dalam kota. Penting untuk kita ketahui bahwasannya untuk penghitungan gaji pokok ini itu semuanya sudah saya jelaskan di awal bahwa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024. Jadi teman-teman, untuk gaji pokok itu diterima berdasarkan golongan dan MKG. Nah, MKG ini merupakan singkatan dari masa kerja golongan. Karena saya lulusan sarjana, maka saya berada di golongan 3A, teman-teman.
dengan masa kerja golongan, yaitu 0 tahun, dengan gaji pokok apabila secara full atau penuh menjadi seorang PNS, itu sebesar Rp2.785.700. Adapun untuk file yang mengatur tentang peraturan gaji PNS ini akan saya lampirkan di deskripsi video dan nantinya bisa teman-teman pelajari. Karena saya berada di golongan 3A, maka dengan masa kerja golongan 0 tahun, maka di sini kan apabila saya ditetapkan secara full menjadi seorang PNS, apabila setelah melewati masa percobaan selama 1 tahun, maka uang yang diterima sebesar Rp2.785.700. Lalu, karena saya saat ini statusnya masih CPNS, maka saya hanya menerima 80% saja. Maka berapa? Rp2.785.700, teman-teman, kali dengan 80%. Maka inilah uang saya terima, yaitu sebesar Rp2.228.560. Ini adalah gaji pokok yang saya terima, teman-teman. Berikutnya, lanjut untuk penghitungan tukin atau uang tunjangan kinerja yang saya terima. Adapun prinsip dasar dalam pemberian uang tunjangan kinerja ini itu diberikan setiap bulan, teman-teman, kepada pegawai yang berstatus PNS atau CPNS. Nah, berikutnya penting untuk kita ketahui bahwasannya untuk uang tukin ini terkhususnya untuk setiap kementerian atau lembaga ataupun instansi lainnya, itu memang sudah diatur, teman-teman. Ada undang-undang yang mengatur terkait dengan juknis pelaksanaan pemberian tukin. Khususnya saya kan berada di lembaga negara, yaitu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nanti teman-teman bisa pelajari di Undang-Undang Nomor 326 Tahun 2022, yang dimana di sana sudah lengkap bahwa di sini saya juga melampirkan tabel bantu bahwa saya itu berada di kelas jabatan 7 dengan tunjangan kinerja per kelas jabatannya dengan uang yang diterima sebesar Rp2.928.000. Lalu kembali lagi ke sini, maka berapa sih uang tukin yang saya terima untuk kelas jabatan 7 sebagai seorang CPNS? Maka sama seperti dengan gaji pokok, maka uang yang saya terima hanya 80% dari gaji atau uang tukin sebesar Rp2.928.000. Maka Rp2.928.000, teman-teman kalikan 80%. Maka inilah uang yang saya terima, Rp2.342.400. Jadi, berapa sih total secara keseluruhan mulai dari gaji pokok, uang tukin? Nanti akan saya rekap secara keseluruhan di akhir sesi video ini, teman-teman ya. Setelah gaji pokok, uang tukin, maka berikutnya ada uang makan nih yang saya terima, teman-teman. Nah, di sini sudah jelas bahwa untuk uang makan itu sudah memang diatur di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tepatnya di nomor 72 nih, teman-teman. Tepatnya di nomor 72 garing PMK 05 garing tahun 2016 yang mengatur tentang uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara. Adapun untuk file PDF ini nanti akan saya lampirkan juga di deskripsi video dan teman-teman bisa pelajari lebih jauh lagi di sana. Nah, berikut ini, teman-teman, adalah lampiran ya, berupa lampiran terkait dengan daftar perhitungan uang makan untuk pegawai negeri sipil. Lalu untuk CPNS gimana, Bang? Apakah dapat? Ya, tentu dapat juga, teman-teman. Jadi uang makan ini untuk CPNS juga berhak untuk menerimanya. Nah, sebelum saya jelaskan terkait berapa sih jumlah bersih uang makan yang saya terima per bulannya, tentu yang harus teman-teman ketahui bahwa untuk uang makan ini, teman-teman, tidak diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang pertama, tidak hadir kerja. Yang kedua, melaksanakan perjalanan dinas.
Yang ketiga, sedang melaksanakan cuti. Dan yang terakhir, melaksanakan tubel atau tugas belajar. Jadi, uang makan itu teman-teman hanya bisa diterima berdasarkan kehadiran atau absensi pada saat hari kerja teman-teman. Di sini saya coba isi, nama lengkap saya adalah Lambang Warna dengan golongan tadi, golongan 3A untuk lulusan sarjana. Lalu untuk kehadiran hari kerja pada saat itu saya hanya 16 hari teman-teman. Berikutnya, berapa sih tarif uang makan untuk golongan 3A? Bahwa untuk tarif uang makan golongan 3A itu sebesar Rp37.000 dengan potongan PPh pasal 21 sebesar 5%. Nah, Rp37.000 ini diperoleh dari mana? Yaitu sudah ada undang-undang yang mengatur di dalamnya, yaitu teman-teman dapat pelajari di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 yang mengatur tentang SBN atau Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Untuk file PDF ini nanti akan saya lampirkan juga di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi di sana. Nah, singkatnya di sini ada bagian tabel yang harus saya sampaikan bahwa untuk golongan 3A ini, untuk satuan biaya uang makannya, itu untuk orang per hari atau OH, itu sebesar Rp37.000. Ini belum termasuk potongan PPh 5% teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui ini, maka kita coba isi ya, untuk uang makan yang diterima. Ingat tadi, untuk tarif uang makannya, untuk golongan 3A, itu sebesar Rp37.000. Jumlah kotor itu, kalau kita mengikuti lampiran yang ada di sini, bahwa jumlah kotor ini diperoleh dari kehadiran hari kerja, itu teman-teman kalikan dengan tarif uang makannya. Karena di sini saya daftar absensinya hanya 16 hari, maka 16 teman-teman kalikan dengan tarif uang makan per golongannya. Karena saya golongan 3, maka dikalikan 37.000. Maka jumlah kotor yang saya terima sebesar Rp592.000. Nah, untuk uang makan ini, sebagai info tambahan bahwa maksimal itu 23 hari teman-teman, ya, dalam 1 bulan itu maksimal. Kalau 23 hari itu berapa bang? Itu sebesar Rp851.000. Ini kalau full ya, tidak artinya full berada di kantor gitu. Karena saya 16 hari, maka inilah jumlah kotor yang saya terima. Karena dikenakan pajak 5%, maka beda lagi nih teman-teman penghitungannya. Caranya adalah jumlah uang kotor teman-teman kalikan dengan 5%. Nah, ini adalah potongannya sebesar Rp29.600. Maka jumlah bersih ini diperoleh dari jumlah kotor teman-teman kurangi dengan pajaknya, yaitu maka inilah uang yang saya terima Rp562.400. Nah, ini adalah uang makan yang saya terima teman-teman. Untuk uang makan ini baru bisa diperoleh apabila setelah di bulan berikutnya teman-teman. Beda dengan gaji pokok. Kalau gaji pokok itu di minggu pertama itu saya sudah menerima uangnya. Kalau tukin itu biasanya di akhir bulan ya. Itu di akhir bulan mulai dari tanggal 20-an kalau nggak salah. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah uang perjadin. Di sini yang pertama adalah rekap uang perjadin di luar kota teman-teman ya. Mungkin di sini saya tidak menjelaskan begitu detail ya, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa untuk perjadin atau perjalanan dinas ini terkait dengan uang saku, penginapan, terus biaya transportasi. Ini nanti teman-teman bisa pelajari nanti di dalam PMK Republik Indonesia, tepatnya di nomor 39 tahun 2024 tentang SBN. Nanti untuk file PDF-nya akan saya lampirkan juga di deskripsi video. Yang mau saya sampaikan adalah untuk satuan biaya uang harian dulu nih. Untuk satuan uang biaya harian atau uang saku ya. Nah, di sini keterangannya,
Kalau untuk satuan biaya uang harian dalam negeri, itu merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari, baik itu pejabat negara, pegawai ASN, atau anggota Polri, TNI, pihak lain yang tentunya dalam menjalankan perintah terjadi di dalam negeri. Lalu yang kedua, untuk satuan biaya penginapan, dalam negeri itu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjanjian dalam negeri. Dalam pelaksanaannya itu sendiri, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh ya di undang-undang yang telah saya lampirkan file PDF-nya di deskripsi video. Nah, di sini sudah jelas kalau untuk satuan biaya uang harian, ini untuk zona Kalimantan Barat, itu orang per harinya sebesar Rp380.000. Lalu kenapa di sini uang saku per harinya hanya 2,5? Karena di sini saya mengikuti anggaran yang ada teman-teman. Itu untuk biaya uang harian. Kalau untuk uang biaya penginapan, itu beda lagi teman-teman. Itu berdasarkan golongan juga dan berdasarkan zona. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, karena saya golongan 3A, maka di sini uang yang saya terima itu sebesar Rp538.000 untuk biaya penginapan. Ini apabila kalau teman-teman biaya penginapannya itu di hotel teman-teman ya, itu tarif hotelnya. Lalu di sini kenapa tarif hotel saya itu hanya Rp161.400? Itu menunjukkan bahwa kalau saya ini tidak menginap di hotel, melainkan saya menginap di rumah, atau ada nama istilahnya lumsum teman-teman. Jadi kalau lumsum itu tarifnya berbeda, tidak sama seperti ketika teman-teman sewa hotel ya. Jadi kalau lumsum itu dikenakan potongan 30% teman-teman. Jadi kan kalau penginapan hotel itu kan sebesar 538.000 ya. Nah, tapi kalau di rumah itu dikenakan potongan 30% teman-teman. Nah, jadi 30% dari Rp538.000 ini teman-teman kalikan dengan 30%, maka inilah uang saya terima per hari ya, orang per hari Rp161.400. Jadi kalau dikalikan, karena di sini saya menginapnya hanya 2 hari, maka inilah uang yang saya terima teman-teman, Rp322.800. Untuk biaya PP pulang pergi 200, pulang 200. Bila ditotalkan maka Rp400.000. Jadi secara singkat, secara ringkas bahwa inilah jumlah yang saya terima uang perjalanan di luar kota selama 3 hari dengan penginapan 2 malam di rumah ya teman-teman ya, dengan uang PP atau uang transportasi pulang perginya, maka bila ditotalkan secara keseluruhan, maka uang saya terima sebesar Rp1.472.800. Jadi lumayan nih teman-teman. Selain mendapatkan gaji pokok, uang tukin, uang makan, dan kebetulan saya dipercaya atau diamanahkan oleh pimpinan untuk mengikuti perjalanan di luar kota. Jadi lumayan nih teman-teman apabila ditotalkan secara keseluruhan. Itu nanti ya di belakangan. Dan yang terakhir adalah berapa sih perjalanan uang yang saya terima kalau di dalam kota. Kebetulan kemarin itu saya pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 itu perjalanan dalam kotanya hanya 1 hari teman-teman ya. Jadi saya hanya mendapatkan bantuan transport sebesar Rp150.000 dan uang hariannya Rp100.000. Dan ditotalkan Rp250.000. Mungkin sebelum saya mengakhiri video ini, mungkin kita rekap nih teman-teman. Berapa sih uang yang saya terima di bulan ini ya? Yuk kita coba totalkan bersama-sama. Mungkin kita ambil dari sini saja nih. Di sheet gaji pokok. Mungkin dari sini teman-teman ya. Yang pertama, nomor ya. Jadi ada berapa komponen nih? Komponen, terus uang yang diterima. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, maaf, yang kurang.
Yang kedua, uang tukin atau uang tunjangan kinerja. Yang ketiga, uang makan. Yang keempat, uang perjadin luar kota. Dan yang terakhir adalah uang perjadin dalam kota. Saya rapikan dulu. Sini total keseluruhan. Saya rapikan dulu teman-teman ya. Sini kita merge. Ini kita buatkan tabelnya dulu. Ini kita rata tengah, tebalkan. Ini ketengahkan juga. Ini untuk keseluruhannya. Oke, untuk gaji pokok, ada yang ingat? Gaji pokok yang saya terima itu sebesar Rp2.228.560. Untuk uang tukin yang saya terima itu sebesar Rp2.342.400. Uang makan yang saya terima selama 16 hari pada saat kehadiran hari kerja setelah dipotong pajak 5%, maka uang saya terima sebesar Rp562.400. Untuk uang perjadin di luar kota selama 3 hari dengan penginapan 2 malam, uang yang saya terima itu sebesar Rp1.472.800. Dan yang terakhir, uang perjadin dalam kota tadi selama 1 hari, saya mendapat bantuan uang transport dan uang biaya harian itu sebesar Rp250.000. Oke, saya atur dulu formatnya di sini. Nah, untuk itu, apabila kita totalkan secara keseluruhan, mulai dari gaji pokok, uang tukin, uang makan, uang perjalanan luar kota, dan dalam kota, maka uang yang saya terima itu sebesar Rp6.856.160. Alhamdulillah teman-teman ya, hampir menembus 7 juta. Ini karena kebetulan saya ada perjadin, baik itu di luar kota maupun di dalam kota. Jadi lumayan teman-teman untuk menambah pemasukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga dengan video ini teman-teman termotivasi, lebih semangat lagi untuk mencapai mimpi teman-teman untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.